Hai guys, kembali lagi dengan JJ Bro. Hari ini saya lagi berada di Surabaya. Saya ingin menceritakan tentang pergerakan harga saham dan obligasi di bulan November dan Desember. Jadi, adanya ketidakpastian tarif perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok akan menjadi penentu pergerakan pasar selanjutnya. Berita domestik terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan laporan kinerja perusahaan juga akan turut mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Jadi investasi ini ada banyak faktor, baik dari luar negeri dan baik dari dalam negeri. Kalau kita bicara tentang Fund Talking Point tahun 2019 di bulan Oktober, jadi keep calm and invest on, berinvestasilah secara berkala. Jadi ambillah momen yang secara periodik, jangan sekali taruh, tapi tujuannya untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek, agar tujuan investasi Anda tercapai dalam melindungi Anda dari fluktuasi pasar. Jadi kesimpulannya jangan langsung taruh sekali, jangan, karena kalau misalnya ada naik turunnya nanti akan terganggu, dan resiko terjadinya koreksi pasar. Jadi ada beberapa koreksi-koreksi yang terjadi di sana. Nah, saham 0,9% dari bulan ke bulan. Indeks harga saham gabungan atau IHSG meningkat pada Oktober sebesar 0,96% dibandingkan bulan sebelumnya. Indeks meningkat didorong oleh sentimen seputar perkembangan positif perang dagang secara global oleh Amerika Serikat dan Tiongkok. Diperkirakan akan bertemu untuk menandatangani perjanjian dagang fase yang satu menyumbang 60% dari total kesepakatan. Perjanjian tersebut akan mencakup isu-isu seperti kekayaan intelektual dan jasa keuangan, termasuk janji bagi Tiongkok untuk membeli 40-50 miliar US dollar. Jadi ini kesempatan secara internasional antara negara. Produk pertanian AS, jadi Tiongkok akan beli produk-produk dari Amerika, produk pertanian. Ini juga akan mencakup penundaan pada peningkatan tarif ketika AS membatalkan rencana kenaikan tarif atas 250 miliar US dollar pada barang-barang Tiongkok yang diperkirakan akan berlaku pertengahan Oktober. Jadi di dalam negeri, Bank Indonesia atau BI memotong suku bunga 7 hari reverse repo sebesar 25 basis point menjadi 5%. Sesuai dengan harapan menjelang pertemuan Fed di Oktober. Alasan pemangkasan dilakukan untuk mendukung momentum pertumbuhan di tengah perlambatan ekonomi global, inflasi yang terkendali, dan perbedaan suku bunga yang menarik. Sektor industri dasar dan properti berkinerja terbaik di bulan ini, sementara sektor infrastruktur dan barang konsumsi paling tertinggal. So guys, jadi bijaksanalah dalam mengatur keuangan, apalagi investasi, karena komponen investasi itu adalah komponen yang tertinggi. Artinya begini, kalau kita ingin investasi kita aman, kita tidak boleh langsung invest dalam satu tempat. Tetapi kita juga tidak boleh langsung invest, tetapi kita tidak punya manfaat asuransi kesehatan. Itu akan berbahaya. Kenapa? Karena investasinya akan tergerus diambil untuk
dana pengobatan. Atau orang juga belum memiliki proteksi income. Nah, pada saat seseorang juga belum memiliki proteksi income, maka hasil investasi yang dikumpulkan selama bertahun-tahun tentu saja tidak singkat, itu akan tergerus juga. Atau seseorang tidak memiliki proteksi aset, itu juga akan tergerus. Nah, di level yang berikutnya ialah di level orang tersebut sudah mempersiapkan dana pendidikan atau belum. Jadi jangan melakukan investasi terlebih dahulu apabila seseorang belum mempersiapkan tabungan pendidikannya. Kenapa? Karena investasinya nanti akan juga tergerus untuk dana pendidikan tersebut. Dan manfaat yang lain ialah dana pensiunnya. Jadi kita harus mempersiapkan yang pertama asuransi kesehatan, kemudian asuransi proteksi income, proteksi aset. Level keduanya ialah kita mempersiapkan tabungan pendidikan dan tabungan pensiun. Baru level yang berikutnya ialah investasi. Jadi seringkali orang belum punya asuransi kesehatan langsung investasi. Saya kepengen investasi besar. Tentu saja boleh-boleh saja, tetapi akan berbahaya investasi tersebut karena tidak terproteksi. Jadi ada 3 sumber. Yang pertama tabungan. Kita harus punya tabungan itu. Terus yang kedua kita harus menginvestasikan tabungan tersebut. Tetapi ada hal yang terpenting sebelum kita menginvestasikan, kita memproteksi investasi tersebut dengan cara melalui asuransi. Terima kasih guys, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Bye.